penting saya oke. Ya, silahkan Mas Janu. Langsung, bentar ya. Apa sudah terlihat jarinya? Ya, udah Mas Janu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda hari ya, Prof. Prof. Untuk agenda hari ini merevisi judul yang kemarin yang telah disepakati oleh teman-teman di kelompok kami, yang akhirnya kami itu fokus terhadap hubungan antara gaya hidup dan kualitas kebugaran jasmani dan indeks massa tubuh dari siswa usia 10-12 tahun. Kemudian untuk rumusan masalahnya, kami itu ingin mencari dan melihat tingkat kebugaran jasmani anak usia sekolah dasar pasca pandemi, kemudian bagaimana status indeks massa tubuh siswa. Kemudian yang ketiga, ingin melihat apakah ada hubungan antara gaya hidup orang tua dengan kebugaran anak, dan ingin melihat hubungan gaya hidup orang tua dengan indeks massa tubuh anak. Untuk metode penelitian atau desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang nantinya menggunakan desain korelasional. Untuk populasi dan sampel, populasi kami targetkan seluruh siswa di SD Muhammadiyah 5 Samarinda, yang ini kami belum tahu pasti jumlahnya, tapi informasi yang baru saya dapat itu kemarin ada sekitar 800 siswa di SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Untuk sampelnya sendiri kami tentukan kriterianya, jadi siswa-siswi yang usianya di rank antara 10 sampai 12 tahun. Teknik penentuan sampelnya menggunakan teknik proportional random sampling. Jadi nanti usia 10 sampai 12 tahun itu kan rata-rata ada di kelas 4, 5, 6. Jadi ketika kami sudah memilah anak-anak usia 10 sampai 12 tahun, kemudian kami ambil secara random dan jumlahnya sama di tiap kelas tersebut. Untuk sampel kami usahakan itu sekitar 10 sampai 25% dari total populasi. Untuk instrumen penelitian, dikarenakan ada 3 variabel, untuk gaya hidup orang tua kami menggunakan kuesioner atau wawancara yang terstruktur. Penggunaan skala menggunakan skala Likert. Kemudian untuk kebugaran jasmani ini ada tes keterampilan namanya tes kebugaran jasmani Indonesia yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Kemudian untuk indeks massa tubuh kami menggunakan timbangan digital dan mikrotois, karena IMT itu data mentahnya membutuhkan tinggi badan, berat badan, dan usia, serta jenis kelamin. Untuk analisis data, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan reduksi, dimaknai dan diberikan nilai, serta variabel nanti dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan, baik menggunakan deskripsi persentase maupun menggunakan tabel dan lain sebagainya. Untuk uji prasyarat menggunakan normalitas dan linearitas, dan analisis data nantinya untuk memperoleh hubungan kami menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda yang nantinya akan dibantu diolah menggunakan aplikasi SPSS 22. Itu dulu Prof dari hasil kerja kelompok kami untuk revisi pertemuan kedua.
Kemudian pertemuan ketiga, desain penelitian kami seperti itu. Mohon arahan dan masukan dari Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dimulai yang slide pertama ya. Slide pertama. Revisian. Ini slide pertama ya? Ya, Prof, ini revisian title yang pertemuan ketiga. Oke, ya, baik. Ya, baik. Saya kira menarik ya. Jadi nanti kalau isinya juga dalam bahasa Inggris, judulnya juga bagus ini. Jadi mestinya bukan relationship of, tapi relationship between. Atau tidak usah pakai kata relationship. Jadi menggunakan judul ya, sebagai judul ya, parental lifestyle and the quality of, gitu. Jadi N itu sudah menunjukkan hubungan. Parental lifestyle and the quality, the quality of physical health and IMT of children aged 10-12. Nah, age 10-12 ini populasi sebetulnya, bukan sampel ya. Jadi populasi. Jadi tadi itu populasinya, tadi itu kan populasinya seluruh siswa. Itu saya kira bukan populasinya. Populasinya itu ya seluruh siswa berusia 10-12. Jadi karena simpulan itu nanti akan diberlakukan pada kelompok usia ini, bukan. Jadi itu populasi merupakan seluruh siswa SD, itu nanti keliru itu. Jadi seluruh siswa usia. Jadi ini simpulannya nanti akan berlaku untuk usia 10-12 saja. Nah, dari 10-12 saja itu masih bisa diambil sampelnya kan gitu. Tapi tergantung apakah jadi sebetulnya saya kira tidak perlu disebut mengenai jumlah sampel itu berapa persen, tapi upayakan seluruhnya, kemudian nanti setelah ternyata tidak semuanya, itu baru di persentase berapa gitu dari populasi itu. Jadi sekarang tidak usah disebut apa namanya jumlah persentasenya itu. Jadi nanti pada waktu melaporkan itu tidak usah menyebut persentase, tapi yang nyata akhirnya dapat dari seluruhnya yang ada itu baru dilihat jumlahnya berapa persen dari seluruh populasi usia 10-12. Kembali lagi yang tadi, yang ya itu. Coba tolong dicek lagi di jurnal-jurnal yang bereputasi, kata bagaimana itu. Bagaimana itu kok rasanya, bagaimana itu biasanya bertanya tentang proses ya. Ini kan status ya. Jadi bagaimana itu kan proses. Bagaimana, how itu kan proses. Bagaimana itu kan how. Ya. Jadi itu pertanyaan proses, bukan pertanyaan status. Sedangkan tingkat kebugaran jasmani itu status itu. Jadi status itu berapa tingkat berapa atau apa ya, berapa ya. Status itu bukan bagaimana. Jadi tolong dicermati lagi. Sekali lagi, kalau bagaimana itu jawabannya nanti proses. Padahal ini kan level ya, level kebugaran. Jadi kata-kata bagaimana itu, dan ini tidak, empat pertanyaan itu tidak semuanya dengan tanda tanya yang dengan kata pertanyaan yang sama. Jadi misalnya kalau yang terakhir itu bagaimana hubungan gaya hidup orang tua dengan, itu pertanyaannya bukan bagaimana, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu what is the relationship between. What is the relationship between. Jadi bukan bagaimana ya. Jadi saya memang melihat itu kecenderungan menggunakan bagaimana itu umum sekali, padahal itu menanyakan proses mestinya. Ya, Prof. Kebiasaan yang lalu-lalu itu, Prof. Masih tahunya begitu. Kami coba cari di jurnal reputasi lagi, Prof.
Ya, jadi mungkin saja tidak harus diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, tapi bisa menjadi tujuan. Menjadi tujuan ya. Jadi karena pertanyaan penelitian dengan tujuan itu sama, cuma apa formulasi kata-katanya, kalimatnya beda. Ya, adakah hubungan gitu? Mungkin malahan adakah hubungan antara gaya hidup orang tua dengan AM Tiana? Adakah hubungan? Misalnya itu salah satu kalau dalam bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin what is the relationship between gitu. Itu nomor satu. Bagaimana tingkat kebugaran ini juga saya belum ketemu kata dalam bahasa Indonesia yang tepat, tapi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu what is the level of what is the level of atau apa gitu. Tapi sekali lagi ini masalah kebahasaan itu dicari kelazimannya yang ada di jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Oke, terus berikutnya ya sebetulnya kalau ini dalam bentuk proposal, oke, tidak apa-apa, kata desain penelitian apa, populasi sampel apa. Tapi nanti pada waktu menjadi naskah, tidak lagi perlu ditulis desain penelitian apa, populasi dan sampel apa, itu mengalir saja dalam bentuk paragraf-paragraf. Cerita saja, cerita apa yang dilakukan dalam penelitian ini, kemudian yang memperoleh yang sumber datanya itu siapa saja, berapa orang, kalau itu di persentase itu dari seluruhnya itu berapa, tempatnya di mana, itu mengalir saja dalam bentuk paragraf-paragraf. Tetapi kalau dalam bentuk proposal tidak apa-apa, masih seperti ini ya. Jadi jangan sampai seperti menulis skripsi, jangan sampai seperti menulis tesis yang kemudian ada kata-kata desain penelitian, populasi dan sampel gitu. Jadi dalam proposal pun kalau saya ingin mendapatkan gambaran apa yang mau dikerjakan dalam bentuk paragraf. Ya, dalam bentuk paragraf memberikan gambaran apa yang mau dikerjakan dalam penelitian ini, sumber datanya dari mana, mereka itu ada di mana, itu tidak usah dalam bentuk yang, tapi sekali lagi, kalau ini dalam bentuk proposal yang sifatnya poin-poin, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ini proportional random sampling ini sebetulnya ya otomatisnya proporsional ya. Jadi apakah ini menggunakan simple atau systematic atau stratified ya. Stratified itu artinya dikelompok-kelompokkan menurut kelas. Tapi ini sebenarnya tidak ada masalah kelas ya. Ini pokoknya populasinya 10-12. Jadi sampel itu ya sebetulnya sampel itu sebetulnya pengambilan sampel sederhana. Proporsional ini maksudnya apa? Kalau proporsional itu misalnya kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 1 itu diambil persentase dari segi jumlah sesuai dengan jumlah yang ada di kelas. Kelas 1. Ini kan bukan kelas, ini kan usia yang penting itu. Ada dimanapun usia, tidak ada masalah kelas. Jadi sebetulnya proporsional itu nggak ada. Nah, kalau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu stratified sebetulnya. Berstrata, diambil kelas 1 berapa ini. Jadi ini sebenarnya sampel sederhana karena 10-12 itu dianggap homogen dari segi perkembangan, dari segi perkembangan fisik atau dalam kaitannya dengan variabel ini 10-12 tahun itu dianggap homogen. Kecuali kalau nanti simpulannya akan mengatakan siswa yang usia 10 seperti apa,
10 tahun ya, 11 tahun seperti apa, 12 tahun seperti apa, itu baru stratified. Nah, tergantung nanti dipisah-pisahkan apa tidak. Usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kalau itu dipisah-pisahkan, maka itu berarti stratified. Proporsional secara stratified. Gitu ya. Ini tidak dipisah-pisahkan. Sudah dipahami, kalau sudah dipahami bisa direvisi nanti. Berarti ini Oke, lebih terusnya, bagus simple random sampling ya, Prof. Karena memang tidak ada pengelompokan. loh sebentar. Simpulannya nanti akan membanding-bandingkan yang usia 10 tahun, 11 tahun, dan ada 3 kelompok ya. 10, 11, 12. Apakah akan ada 3 kelompok? Atau hanya 1 kelompok saja? Hanya ada 1 kelompok, Bro. Berapa? Hanya ada 1 kelompok, Bro. 1 kelompok? Iya, 1 kelompok. Ya, enggak, suaranya enggak jelas loh ya. 1 kelompok ya. Kalau 1 kelompok ya, Bro. artinya itu 10, 12 itu diasumsikan itu homogen. Homogen, bukan heterogen. Kalau heterogen ya berarti 3 kelompok. Kalau homogen 1 kelompok itu pakai samplingnya itu sampling simple saja. Jadi semua siswa yang berusia 10-12 itu diambil secara random, tidak bertahap, tidak melihat kelompok gitu. Dan nanti simpulannya berlaku untuk 10-12 itu. Nah, tentu ada argumentasi kenapa 10-12 kan gitu. Apakah itu ada teorinya kenapa 10-12 itu. Harus ada dasarnya itu kenapa yang diambil 10-12. Misalnya itu misalnya di usia kritis yang kemudian orang bisa, atau ada alasan-alasan teoritis ya. Berikutnya, ini apa? Nggak tahu dari mana belajarnya. Setelah data terkumpul lalu dilakukan reduksi data. Ini kan kuantitatif. Kuantitatif nggak ada reduksi data. Reduksi data itu apa? Reduksi data itu kan karena datanya banyak sekali, hasil wawancara, ya. Sedangkan wawancara terstruktur ini kan sebetulnya kuesioner yang dilisankan kan gitu. Karena kuantitatif semuanya akan diangkakan. Jadi semua data itu tidak boleh ada yang dibuang. Reduksi itu kan ada dibuang. Dibuang itu kenapa? Karena datanya dari wawancara terbuka yang kemudian ada juga yang tidak relevan. Tapi kalau datanya itu wawancara terstruktur dalam artian itu sebetulnya kuesioner yang dilisankan, itu enggak ada yang dibuang datanya itu. Reduksi data itu membuang data loh ya, membersihkan data. Ini enggak ada yang perlu dibersihkan. Karena semuanya dipakai untuk memastikan apakah semuanya dipakai, kuesionernya itu yang harus diuji coba berkali-kali. Kuesioner itu yang harus diuji coba berkali-kali agar setiap pertanyaan yang ada di kuesioner itu jelas buat sumber data. Mereka menjawab pertanyaan itu betul-betul atas dasar pemahaman terhadap pertanyaan, bukan karena salah paham. Oke, saya tidak begitu suka dengan uji normalitas dan linearitas itu. Jadi kalau sampelnya banyak, udahlah nggak perlu itu. Ya, kalau sampelnya banyak itu lebih dari 30 itu sudah cukup. Saya tidak termasuk mazhab yang menyukai uji linearitas dan uji ini masalah linearitas itu kan sebetulnya bisa aja dilihat teman-teman penelitian sebelumnya itu mengasumsikan hubungan antar itu tadi variabel itu
Oh, bukan linearitas ya, normalitas dan homogenitas itu apalagi ya? Apalagi itu saya kira tidak perlu terlalu di kadang orang berlebihan itu mengenai uji normalitas dan homogenitas. Apalagi homogenitas itu kan otomatis ada di hasil apa statistik ya. Kalau itu tidak sama variannya, maka hasil yang digunakan apa? Kalau sama variannya, hasil angka yang digunakan yang mana? Jadi sekali lagi tentang regresi, tentang apa? Tentang reduksi data itu hanya berlaku untuk penelitian-penelitian yang mendalam, yang kemudian itu banyak datanya, kemudian direduksi itu dikurangi, di, apa yang tidak relevan dibuang itu. Dalam penelitian-penelitian kuantitatif, instrumennya itu instrumen yang sudah diuji coba, yang bagus, itu berarti ya sudah semua dipakai. Oke. Nah, ini nanti ada apa? Ada 3 instrumen ya, mengukur gaya hidup orang tua, itu terstruktur, berarti itu nominal ya, kan datanya itu nominal, bukan ordinal. Datanya nominal, tahu nominal. Nominal itu tidak menganggap ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tapi hanya menganggap ada bedanya. Gaya hidup orang tua itu beda. Tapi kalau ada teori yang mengatakan gaya hidup orang tua itu bisa dianggap ordinal, ada yang ideal, ada yang jelek, itu baru ordinal. Tahu bahwa itu nominal atau ordinal itu gunanya dalam memilih statistik nanti. Kebugaran jasmani misalnya ini, tes keterampilan menggunakan TKJI ini, tes keterampilan ini apakah tes itu betul-betul bisa memberikan gambaran bahwa di antara angka itu betul-betul sama atau enggak. Kalau di antara angka itu sama, maka itu interval. Kemudian juga timbangan digital dan micro toys, itu juga dilihat datanya, level datanya itu apa kan? Level data itu ada nominal. Nominal itu hanya beda saja, kemudian kalau ordinal itu tidak hanya beda, tapi yang satu lebih bagus daripada yang lain. Kalau yang interval itu jarak antar butir, itu jarak antar angka itu sama, kemudian ada rasio. Ini bisa teman-teman belajar lagi ya. Terus kemudian untuk itu gunanya kenapa? Gunanya untuk memilih statistik yang sesuai ya. Jadi jangan sampai kemudian regresi sederhana itu dianggap semua datanya itu sama. Ini dilihat dulu regresi itu cocok untuk data yang mana. Apakah data nominal itu bisa digunakan? Apakah regresi itu bisa digunakan untuk data nominal? Apakah harus interval? Itu tolong juga ya. Saya untuk regresi itu jarang pakai ini. Tapi tolong dicek itu. Kalau enggak itu nanti dalam kaitannya dengan statistik salah itu sudah tidak akan bisa dimuat. Ya, tidak akan diterima. Ya. Analisis regresi sederhana itu juga dan regresi itu selalu berganda ya. Regresi itu selalu melibatkan lebih dari korelasi antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kalau hanya satu variabel bebas, satu variabel terikat, itu bukan regresi lagi, tapi itu korelasi bivariat gitu. Ya, tolong dirundingkan lagi ya mengenai analisis datanya, termasuk tadi juga instrumen penelitiannya itu divalidasi dalam artian di try out kalau itu kuesioner,
Dan kalau kuesioner itu untuk gaya hidup orang tua itu akan menghasilkan nominal kategorikal yang hanya menunjukkan beda atau juga bisa menunjukkan bahwa yang jawaban ini dianggap lebih bagus dari segi gaya hidup bisa di-ranking, itu tidak nominal tapi ordinal gitu. Ternyata banyak yang harus dipelajari ya. Oke, Ya, ini Prof. sambil Kalau menyegarkan. dibuka sedikit terus, wah kurangnya banyak di pikiran itu, Prof. Jadi banyak, wah pengen belajar ini itu. Iya, Prof. Ya, ini kan workshop ini kan apa punya tujuan ganda ya. Pertama bisa mendorong teman-teman menghasilkan publikasi, tapi juga mendorong teman-teman itu belajar lagi sehingga kemudian untuk berikutnya menjadi lebih bagus, banyak pahamnya, banyak menghasilkan publikasi yang lebih baik dan seterusnya gitu. Jadi nanti kalau publikasi ya lihat Sinta mana yang kira-kira bisa menerima, tapi kemudian publikasi berikutnya, tahun berikutnya itu menjadi meningkat karena pengetahuannya menjadi lebih baik, kemudian menelitinya menjadi lebih baik, sehingga kemudian jurnal yang lebih bereputasi akan bisa memuatnya gitu. Ada pertanyaan timnya Pak Janu? Itu kalau pertanyaan belum, Prof. Ini baru tercerahkan, alhamdulillah tercerahkan. Ini Ya. nanti kami diskusikan lagi masukan-masukan dari Prof yang memang benar Ya. adanya. Tadi kemarin diskusi kami ya memang ilmunya baru sebatas itu, agak bingung-bingung. Ini tadi sudah dapat masukan, lebih paham lagi. Ternyata ada yang seperti itu. Yeah. Semoga Pak Nanda juga lekas sehat biar bisa diskusi bersama lagi. Terima kasih, Bro. Iya, amin segera sehat. Iya, terima kasih Mbak Nati. Jadi itu Oke. tadi ini buat kelompok ya? 4, Prof. Ada 4 kelompok, Prof. Iya, monggo silakan diteruskan. Ya. Baik, berikutnya kelompok dari Pak Ian. Gimana Pak Ian? Ya, terima kasih Bu Narti untuk terkait pembahasan analisis datanya, termasuk sampel yang digunakan nanti juga akan disampaikan langsung oleh Pak Dr. Gali. Kemudian yang sudah kami sepakati adalah pengambilan judul, yaitu berkaitan dengan mahasiswa UKM futsal, mahasiswa UKM futsal UMKT. Mungkin Pak Galih bisa langsung menyampaikan berkaitan terkait materi kita pada hari ini. Silakan Pak Galih. Ini kita akan menggunakan mulai yang ini ya Pak Ian, media. Pak Gali. Pertama kita akan menggunakan Excel KPI ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa download di sistem itu. Jadi Excel KPI ini yang kalau Bapak Ibu sekalian Suaranya belum bisa didengar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, ini saya sambil Zoom dengan LJM karena terkait dengan LPPI. Di sini saya izin untuk menyampaikan terkait dengan kelompok kami, yaitu Pak Julianur, Pak Andri, dan saya sendiri. Minggu lalu dijelaskan bahwa untuk pemilihan judul itu ada
kami sepakati untuk di sini temanya yaitu latihan koordinasi dan kecepatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akurasi tendangan yang sama. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai prestasi. Jadi dalam hal ini judul dalam rancangan kami yaitu pengaruh latihan koordinasi dan kecepatan terhadap akurasi tendangan futsal pada mahasiswa UKM Futsal UMKT. Jadi dalam hal ini dalam perumusan masalah pada rancangan kami di sini yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara latihan koordinasi terhadap akurasi tendangan futsal pada mahasiswa UKM Futsal UMKT. Jadi di dalam hal ini treatment yang digunakan yaitu latihan koordinasi yang nantinya akan kami rancang sedemikian rupa yang berkoordinasi yang konsultasi dengan ahli dalam bidang kepelatihan olahraga untuk mendapatkan suatu treatment yang cocok, yang kemudian tapi untuk saat ini kami juga sudah memiliki rancangan untuk treatment tersebut seperti koordinasi menggunakan sirkuit training dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan antara latihan kecepatan terhadap akurasi tendangan futsal pada mahasiswa UKM Futsal UMKT. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan antara latihan koordinasi dan kecepatan terhadap akurasi tendangan futsal pada mahasiswa UKM Futsal UMKT. Untuk tujuannya mengetahui adanya tujuannya nggak usah. Sama aja, itu nggak usah. Salah satu aja, tujuan atau rumusan pertanyaan. Oke. Yang ditulis pun satu-satu saja. Siap. Untuk desain metodologi penelitian dan instrumen penelitian, metode penelitian dan instrumen penelitian, itu yang pertama, desain penelitian berdasarkan rumusan di atas, kita desainnya menggunakan kuantitatif eksperimen dengan desain eksperimen. Kemudian untuk membandingkan dua variabel bebas dengan mencari nilai signifikan. Instrumen penelitian yaitu tes unjuk kerja dalam penelitian ini adalah tes tendangan dalam olahraga futsal dengan menggunakan target. Jadi tes tendangan ini nantinya akan kami rancang dengan menggunakan target yang di situ nanti akan menghasilkan suatu poin, baik itu tendangannya itu kalau misalkan kanan, kiri, atau tengah itu nanti memiliki poin tersendiri. Kemudian alatnya sebagai berikut: bola, papan, target, gun, dan stopwatch. Untuk rencana populasinya yaitu seluruh peserta UKM futsal yang ada di UMKT. Kemudian untuk sampelnya kami menggunakan sampel sederhana karena jumlahnya populasi itu tidak terlalu banyak, dan di sini kenapa kok seluruh peserta UKM, karena di situ peserta UKM-nya juga banyak sekali mengalami kendala dalam masalah ini, Prof. Untuk analisis data kami menggunakan, sebelum analisis data sama seperti kelompoknya Pak Janu, namun nanti mohon saran dari Prof. Ali, yaitu prasyarat analisis. Dan di sini nantinya di rancangan kami ada homogenitas juga, namun nanti ketika itu tidak dipakai namun dalam artikel jurnal itu memang tidak kami masukkan nantinya, dan langsung pada analisis data. Untuk analisis data kita menggunakan uji T atau uji beda yang nantinya akan menghasilkan yang membandingkan antara pretest dan post-test. Untuk desain penelitiannya kami menggunakan one group test post-test design, yaitu diberikan pretest, tes awal, dan selanjutnya diberikan perlakuan, dan di akhirnya kita berikan post-test di situ. Untuk selanjutnya mungkin Pak Julianur akan menambahkan, monggo, terkait dengan kondisi di futsal, karena Pak Julianur ini sekaligus pembimbing futsal UMKT.
Ya, terima kasih. Jadi perlu ditambahkan juga berkaitan kondisi UKA, mahasiswa UKM. Jadi sebelumnya menjelaskan tentang pretest dan post-test tadi, pretestnya tadi untuk bagian koordinasi, memang itu tadi disampaikan menggunakan tes tendangan, yaitu adanya target, di mana target di situ juga kami berikan poin-poin di mana yang termudah, sasaran termudah yang mungkin di bagian tengah bawah itu mendapatkan poin lebih kecil dibandingkan sasaran yang targetnya di bagian sudut. Nah, jadi berbentuk persegi panjang papan targetnya. Jadi ada poin-poin, ada target dan poin-poinnya yang akan kami terapkan pada saat pretest berkaitan dengan koordinasi. Sedangkan perlakuannya sendiri tadi sudah disampaikan, yaitu menggunakan sirkuit training dalam meningkatkan kemampuan koordinasi maupun kecepatannya. Kalau untuk kondisi dari mahasiswa UKM sendiri, memang ya sudah lama atau sudah beberapa cukup lama juga memang tidak bermain aktif karena mengingat ada kegiatan, sehingga memang nanti ketika memulai latihan kembali baru kami akan memberlakukan atau menjadikan mereka sebagai sampel dalam penelitian ini. Begitu Prof. Ali, terima kasih, saya Baik, kembalikan. terima kasih. Ya, dibuka aja ya. Ditutup saja ini masalah eksperimen ini masalah tidak mudah ya. Pertama, poin saya, yang namanya eksperimen itu ya jelas kuantitatif. Jangan pernah mengatakan kuantitatif eksperimen. Karena itu seolah-olah menunjukkan kita nggak tahu tentang eksperimen itu. Eksperimen itu selalu kuantitatif. Jadi dengan menyebut eksperimen itu sudah jelas itu kuantitatif. Jadi tidak usah dua-duanya gitu. Jadi ini kalau menulis skripsi nggak apa-apa, tapi kalau hanya nulis artikel untuk jurnal jangan. Karena bisa untuk yang bereputasi langsung ditolak itu karena menunjukkan penulisnya nggak paham dengan penelitian. Sekali lagi kalau saya lebih mengedepankan nanti pada waktu ditulis ya, pada waktu ditulis untuk jurnal, mengedepankan paparan apa yang memang dilakukan. Dengan menyebut kata eksperimen itu tidak ada masalah, tapi itu tidak cukup gitu. Tapi kalau menyebut kuantitatif eksperimen itu nanti dikira ada kualitatif eksperimen atau apa gitu ya. Walaupun saya tahu maksudnya itu ini kuantitatif dan ngambil desain yang eksperimen karena ada desain lain selain eksperimen. Sekali lagi untuk proposal mungkin tidak apa-apa. Ya, jadi jangan terbawa dalam menulis naskahnya nanti. Yang kedua, itu eksperimen itu tidak mudah dalam kaitannya dengan mengendalikan variabel yang lain yang ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, sehingga saya ini tolong dicarikan ya Mas Ade, episode berapa saya menyebut tentang eksperimen yang melibatkan short term effect dengan long term effect, efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Pelatihan itu kalau dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain itu jelas jangka panjang, sama dengan pembelajaran, sama dengan pengajaran. Pelatihan, pendidikan, pengajaran itu jangka panjang. Sedangkan dalam bidang olahraga, bisa saja pelatihan itu jangka pendeknya yang diambil. Ya, kalau jangka panjangnya yang diambil, maka katakanlah misalnya pelatihan pada hari ini, kemudian dilanjutkan besok, itu di rumah kan tidak tahu besok. Di rumah kan kita tidak bisa melarang kamu jangan latihan di rumah ya, kamu tetap saja dan seterusnya. Nah, padahal latihan-latihan di rumah di konteks bukan penelitian itu kan
bisa saja ikut mempengaruhi. Ya, ikut mempengaruhi tetapi tidak bisa dijelaskan. Itulah kelemahan serius dari long term effect, ya. Artinya seperti juga misalnya apa eksperimen yang melibatkan metode mengajar, ya. Metode mengajar itu kalau dieksperimenkan itu kelemahannya itu sangat nyolok dan tidak bisa dijelaskan, sehingga kemudian biasanya itu tidak dalam bentuk eksperimen, atau kalau eksperimen ya tentu disebut bahwa kelemahannya itu apapun yang dilakukan oleh anak didik di luar kelas itu tidak bisa dijelaskan. Mereka itu kemudian menjadi lebih baik itu karena perlakuan di kelas pada waktu dilakukan eksperimen, atau perlakuan atau kegiatan yang mereka lakukan di luar. Seperti misalnya kalau proses belajar mengajar, metode pembelajaran, metode strategi pembelajaran, metode mengajar yang dieksperimenkan di kelas, siapa tahu itu anak-anak itu di rumah dibimbing oleh orang tuanya dengan begitu aktif, tapi peserta didik yang lain tidak. Ada juga yang kursus yang lain tidak. Itu juga sangat mempengaruhi hasil. Jadi beda akhirnya itu tidak hanya karena perlakuan yang ada di kelas. Ini termasuk pelatihan tadi. Kalau bisa, teman-teman olahraga yang pendidikan olahraga yang mau melakukan eksperimen itu libatkan short term effect. Contohnya, pengaruh menu makanan. Pengaruh menu makanan untuk sarapan. Misalnya ini contoh saja, tadi tidak saya minta kemudian meneliti tentang sarapan, enggak ya. Kalau pelatihan tadi, cari yang kira-kira short term effect ada enggak. Jadi contoh saya lanjutkan. Jadi misalnya pada hari ini, yang kelompok eksperimen, itu semuanya kelompok eksperimen ya, tidak ada kelompok kontrolnya. Eksperimen, yang menjadi kontrol itu dirinya, bukan saya menjelaskan ini. Saya menjelaskan tanpa perlu ada kelompok kontrol, karena kelompok kontrol itu gunanya untuk bandingan gitu. Jadi sehingga kemudian contoh saya tentang menu sarapan itu kontrolnya itu dirinya sendiri. Hari ini makan apa, kemudian disuruh lari, kemudian diukur durasi endurance-nya, ketahanannya, endurance-nya, daya tahannya, itu bisa langsung kelihatan daya tahan yang beda itu karena sarapannya. Hari berikutnya, anak yang sama diberi sarapan yang beda, dan kemudian juga diukur endurance-nya, baru kemudian dilihat bedanya enggak, ada bedanya enggak antara sarapan A dan sarapan B. Sarapan A pada hari pertama, sarapan B pada hari kedua, pada anak yang sama. Karena kalau pada anak yang beda, itu faktor-faktor lain tidak akan bisa dijelaskan. Ya, tidak akan bisa dijelaskan, apalagi kalau kemudian ternyata kalau long term effect itu di rumahnya juga menunya bisa macam-macam. Jadi kalau pada individu yang sama, maka menunya kesehariannya akan tetap sama, hanya karena sarapan yang beda itu bisa membuat mereka itu beda enggak dalam endurance-nya. Ini contoh melibatkan short term effect, bukan long term effect. Jadi saran saya pada kelompok ini, pilihlah unsur-unsur pelatihan itu yang kira-kira short term effect. Langsung bisa dilihat setelah melatih pada hari H1 gitu, melatih langsung diukur. Kemudian orang yang sama dilatih dengan cara lain lagi, tapi tentu bukan istilahnya itu, kalau kemampuan bahasa Inggris misalnya katakanlah dilatih itu jangan yang akumulasi. Tahu maksud saya akumulasi. Jadi kalau akumulasi itu kan ya tentu pengaruh hari kedua itu juga akan dilihat dari apa yang dilakukan pada hari pertama.
contoh lain yang short term effect ini dalam pendidikan bahasa Inggris ya, menulis paragraf, mengarang. Mengarang itu dipengaruhi oleh menulis outline atau tidak. Itu dengan cara misalnya orang yang sama pada hari ini disuruh menulis dengan outline topik A gitu, kemudian hari berikutnya disuruh menulis lagi tanpa outline dengan topik B. Ya. Maka kemudian ada bedanya kualitas tulisannya, bukan keterampilan mengarangnya yang dilihat itu. Kalau keterampilan mengarangnya kan akan memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Jadi saya kira untuk pendidikan olahraga juga akan bisa dicari begitu. Yang tadi saya lihat itu pelatihan itu kan jangka panjang itu ya. Jadi kalau jangka panjang itu sekali lagi itu banyak sekali variabel-variabel di luar konteks eksperimen yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau itu mau diteruskan, maka harus diakui adanya kelemahan itu, bahwa pengaruhnya terhadap variabel terikatnya itu bisa saja oleh karena mereka melakukan ini di luarnya itu. Tapi bisa saja itu kemudian mereka dikasih kuesioner. Dia kasih kuesioner untuk memastikan bahwa di luar forum pelatihan itu mereka tidak melakukan hal-hal yang beda-beda gitu. Ya, ternyata nggak mudah juga ya kalau dikuak gitu keilmuan tentang metodologi penelitian. Gimana direspon, monggo tim yang kedua tadi? Ada pertanyaan atau direspon? Jadi Prof, sedikit. Itu short term effect atau long term effect gitu? Kalau nggih izin merespon Prof, kalau dalam kepelatihan olahraga ini nanti jadinya long term effect. Jadi karena di sini kan kita nanti perlakuan atau treatmentnya itu 12 kali dan itu sesuai dengan teori kepelatihan. Namun dalam olahraga ini juga ada beberapa hal yang bisa dibikin short term tadi, misalkan seperti terapi olahraga. Namun dalam hal ini kami sudah memutuskan untuk menggunakan ini, dan ketika nanti akan kami rancang jadi short term, akan kami diskusikan kembali dengan kelompok. Seperti itu, Prof. Oke, silakan. Ada lagi anggota tim lain? Sudianur? Cukup, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Ya, baik. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ada kalau yang lain juga tanya tentang eksperimen, silakan juga ya. Mbak Narti, kelompok ketiga. Keempat, Prof. Bu Husnul dulu mungkin, Prof. Bu Husnul, gimana Bu Husnul? Bukan, saya nyebut pokoknya giliran ketiga. Oh iya, keempat, berikutnya, Prof. Keempat, gitu. Prof. Nama kelompoknya itu terserah ya, tapi ini sudah 2, kemudian yang ketiga, giliran yang ketiga gitu. Ya. Ya. Siapa? Bu Husnul, saya dulu ya? Tidak apa-apa. Mungkin Bu Husnul lebih siap-siap dari tadi. Baik, mungkin kelompok saya dulu, Prof ya. Izin share. Sudah terlihat ya? Ya, jelas. Masih nih, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari tim 4, kalau dari urutannya itu untuk memaparkan kemajuan dari draft penelitian kami yang berjudul Use of Online-Based Classroom Assessment in ELT for Higher Education, the Students' Perceptions. Kami langsung saja pada revisi pada pertemuan 2. Di pertemuan 2, kami mencantumkan 2 research question. Yang pertama itu terkait dengan platform, dan itu memang revisi dari Prof
memang tidak ada relevansinya terhadap judul kami yang nyata-nyata mengungkap tentang perception. Jadi di sini kami fokus pada satu research question, yaitu what are the students' perceptions toward online-based classroom assessment administered by ELT teachers. Ini yang kami jadikan research question pada penelitian kami. Kemudian tujuannya ya ingin mengidentifikasi persepsi siswa terhadap penilaian berbasis online yang diselenggarakan atau dilakukan oleh guru. Kemudian untuk research design, di sini kami mengembangkan penelitian kualitatif dengan menggunakan semi-structure interview, di mana di sini memungkinkan berkembangnya pertanyaan sesuai dengan respon yang diberikan oleh partisipan. Jadi ada pendalaman pertanyaan dengan menggunakan semi-structure ini. Kemudian untuk partisipan, di sini kami rencana menggunakan 6 mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Mahasiswa ini merupakan mahasiswa pada mata kuliah speaking yang mereka sendiri sudah mengikuti perkuliahan ini dan sudah melakukan beberapa tes di semester 4 yang lalu, rencananya begitu, Prof. Kemudian 6 siswa ini akan dipilih secara random berdasarkan 3 kelompok, diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai ujian sebelumnya, yaitu 2 mahasiswa dari siswa yang dipilih dengan nilai rendah, kemudian 2 siswa dalam kelompok siswa dengan nilai di tengah, kemudian 2 siswa secara random dipilih dari siswa yang memiliki nilai tinggi dari nilai sebelumnya. Kemudian untuk instrumen, di sini semi-structure instrumen, instrumennya wawancara semi-structure akan dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang penilaian kelas berbasis online pada mata kuliah speaking yang telah mereka jalani. Serangkaian pertanyaan ini kami sesuai arahan Prof kemarin haruslah berlandaskan pada kriteria good assessment, kriteria penilaian baik, yaitu dengan aspek validitas, reliabilitas, dan aspek kepraktisan atau practicality. Kemudian interview akan dilakukan secara online dan data itu akan direkam sebagai bagian dari data dan interview akan dilampirkan. Kemudian adapun rumusan pertanyaan yang kami buat ini untuk menjawab research question, ini kami label di sini, kami beri pelabelan hanya di sini, Prof, untuk kami mudah mengelompokkannya. Itu validitas untuk mengukur apakah memang tes yang digunakan mengukur yang seharusnya diukur. Di sini kami mengajukan pertanyaan apakah soal-soal tes yang diberikan sesuai dengan materi yang telah disampaikan di dalam kelas. Yang kedua, apakah soal-soal tes benar-benar mengukur kemampuan berbicaramu. Kemudian untuk reliabilitas atau konsistensi soal yang digunakan untuk mengetahui apakah ada kecurangan dalam pelaksanaannya. Di sini kami memformulasikan pertanyaan. Yang pertama, apakah selama menjawab soal dalam tes ada kesempatan untuk membuka buku, bertanya kepada orang lain, menyalin jawaban orang lain, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apakah selama menjawab soal tes, kamu menggunakan alat bantu seperti kamus, HP, dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan. Untuk aspek kepraktisan atau practicality, di sini kami mengajukan pertanyaan, apakah selama mengerjakan soal tes, kamu mengalami kesulitan teknis karena masalah internet, laptop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apakah kamu merasa waktu yang disediakan cukup untuk mengerjakan semua tes. Berikutnya untuk analisis data,
Kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara ini akan ditranskripkan, diorganisasikan, kemudian diberi pengkodean. Kemudian data yang dikodekan, informasi akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu berupa respon positif, respon negatif, dan setiap kelompok juga akan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan konsep-konsep kunci yang ditemukan di dalam data tersebut. Untuk menyoroti data dominan, frekuensi, dan presentase akan diukur berdasarkan total konsep kunci yang ditemukan di setiap kategori tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan Pak Baim dan Pak Darman. Sementara cukup, Mbak. Cukup, benar, sudah terwakili. Oke, baik. Begitu Prof. Mohon arahan dan bimbingannya, Prof. Ya, baik. Mbak Narti, jangan menyebut random ya. Ini kan bukan random, ini kan bukan kuantitatif ya. Bukan, kata random itu selalu terkait dengan pengambilan sampel untuk mewakili populasi. Dalam kaitannya dengan kajian persepsi, ini adalah kajian mendalam yang tidak akan memberlakukan yang tidak akan memberlakukan simpulan dari sampel ke populasi, sehingga kemudian pemilihan siapa itu yang memang sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi misalnya katakanlah diidentifikasi yang kira-kira bisa digali itu apakah orang yang pinter dan orang yang bodoh ya, yang bukan bodoh tapi nilainya rendah gitu. Jadi kalau nilainya bagus itu kemungkinan tidak akan ngerepek gitu misalnya. Tidak akan ngerepek karena dia sudah percaya diri. Ya. Tapi sekali lagi nilai bukan nilai ya, jadi kompetensi yang selama ini, jadi jangan menggunakan angka ya mungkin ya. Jangan menggunakan skor tes dari yang misalnya ujian akhir, ujian tengah semester itu, tapi dari kesehariannya. Dari kesehariannya yang paling menonjol diambil, yang paling tidak menonjol, yang paling lemah itu diambil. Misalnya karena akan ada pertanyaan tentang apakah ada kesempatan ngerpek atau tidak. Kalau ada kesempatan, dia itu akhirnya ngerpek atau tidak. Orang yang sangat menonjol tidak akan ambil kesempatan itu. Ya. Jadi bisa juga orang yang menonjol itu tidak ngambil kesempatan itu karena dia merasa yakin atau karena dia memang punya integritas ya, kejujuran yang tinggi. Nah, itu termasuk yang tidak menonjol itu bisa juga tetap saja punya integritas karena kejujurannya atau karena tidak ada kesempatan. Jadi jangan sampai ini masuk wilayah kuantitatif ya, dalam artian tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban terhadap pertanyaan yang dalam kuesioner itu dipilih mana yang kira-kira menarik untuk diteruskan, digali lebih dalam lagi dalam kualitas, dalam in-depth study, dalam wawancara yang mendalam. Dan wawancara mendalam itu jangan sekali, tapi harus berkali-kali. Pagi, sore, berikutnya. Karena kalau hanya sekali, itu kita tidak tahu dia itu jujur atau tidak. Kalau berkali-kali, dia pasti bisa diketahui dia itu jujur atau tidak. Karena dari wawancara berkali-kali itu jawabannya apakah konsisten sama terus atau tidak. Ya, jadi sekali lagi bisa aja
jumlahnya itu sedikit dulu, baru kemudian bisa lebih banyak. Nah, kalau yang kuesioner itu karena tidak ada keterbatasan dari segi teknis, maka bisa saja semua diambil. Semua diambil, kemudian semua disuruh mengisi kuesioner yang terstruktur ya. Kemudian dipilih nanti wawancara itu yang kira-kira paling menonjol, yang kira-kira kan di dalam kuesioner sudah mempertanyakan mengenai apakah dia ngerpe atau tidak kalau ada kesempatan ngerpe. Termasuk juga apakah materi apakah soal tes itu sesuai dengan materi, ini juga akan terlihat di kuesioner itu seperti apa mereka itu. Yang menyebut tidak sesuai materi itu bisa saja kemudian diambil sebagai subjek untuk wawancara. Karena ini waktunya tidak banyak, itu bisa saja wawancara tadi itu pagi, siang, sore. Dan hanya kuesioner yang hanya jawaban terhadap kuesioner yang memang betul-betul nyolok gitu ya, nyolok yang menarik perhatian yang tidak sama dengan jawaban pertanyaan yang lain. Saya melihat ini dalam waktu seminggu bisa itu. Jadi kuesioner itu kan apalagi kalau mahasiswanya sendiri itu kan bisa dicek siapa yang belum belum submit Google Form, kemudian nanti yang belum submit itu diminta submit pada hari itu, kemudian dilihat mana yang kira-kira ditindaklanjuti. Jadi 6 tadi itu bisa aja bergulir ya, jadi tidak harus 6. Pada dasarnya itu kecukupan itu kalau waktunya cukup ya, kalau waktunya banyak itu pakailah kata-kata kunci ya. To the point of saturation ya. Ada titik saturation, titik jenuh. Kalau kemudian pertanyaannya itu dijawab secara konsisten berkali-kali dan sudah cukup menjawab pertanyaan yang memang mau dicari, itu kemudian jadi ibaratnya kalau misalnya janjian wawancara ya bisa sehari 3 kali, pagi, siang, sore, kemudian dilanjutkan kalau masih diperlukan nanti orang yang sama itu di hari berikutnya. Nah, kalau yang wawancara tidak hanya 1, itu saya kira akan cukup banyak informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam tadi. Sehingga kemudian waktunya masih cukup untuk sesi berikutnya bisa menyelesaikan pengumpulan data dan analisis. Ya, gitu komentar saya. Silahkan ditutup, ada yang bertanya. Ini kan validitas, reliabilitas, practicality tetap dalam rumus dalam judul itu ya, judul itu persepsi mereka. Tapi tidak harus dilabeli validitas, reliabilitas, practicality karena pada dasarnya validitas, reliabilitas itu lebih banyak menggunakan rumus ya, tapi ini kan tidak, yang dilihat kan bukan tesnya itu. Bukan pemberian tesnya, tapi persepsi. Persepsi itu persepsi yang kemudian bisa mengindikasikan bahwa dari segi validitas, reliabilitas cenderungnya seperti apa. Dalam argumentasi ya, berbasis argumentasi. Logis. Silakan ditutup screen-nya. Prof, mohon bertanya, Prof. Halo, suara saya terdengar? Ada yang mau bertanya untuk kelompok giliran ketiga ini? Ya, Pak Darman, Prof, ada yang mau ditanyakan, Prof? Ya, silakan. Belum dengar suaranya. Belum terdengar. Kecil suaranya, Pak. Mungkin nggak tahu. Pak
Darman, belum ada Nggak suaranya. kedengaran Pak Darman suaranya. Lagi dibaikin. Pak Darman. Belum masuk juga. Ada gangguan teknis itu. Halo, suara saya terdengar? Ya, jelas Pak Darman. Ya, Prof mau minta penjelasan lebih detail tentang pelaksanaan wawancara 3 kali sehari. Prof. Itu ke orang yang sama atau kita menambah Orang yang sama. orang yang Orang sama? sama itu karena mengejar kejujurannya dalam jawab pertanyaan. Dan itu bisa saja tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang peserta. Berdasarkan identifikasi terhadap jawaban pertanyaan dalam kuesioner yang kira-kira menonjol gitu, yang perlu ditindaklanjuti. Jadi Kejujuran mereka itu kan perlu itu, apakah dia berbuat jujur atau tidak dalam menjawab pertanyaan. ya, Prof. Itu dengan cara ditanya hal yang sama dengan bahasa yang beda berulang-ulang. Jadi memang harus pakai kuesioner ya, Prof. Sebentar. Kan rencananya begitu, kuesioner kemudian wawancara kan gitu. Rencananya wawancara saja nih, Prof. Awalnya kami hanya wawancara langsung, Bro. Oke, kalau kenapa tidak kuesioner kan online itu mudah sekali itu. Jadi itu kombinasi antara kuesioner dengan wawancara itu akan menambah kekuatan dari penelitian ini. Kan enggak sulit itu kuesioner. Mereka diminta untuk dan dikontrol dalam 1-2 hari selesai saya kira. Karena mahasiswa sendiri kan. Baik, Prof. Sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Kami akan bahas lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi sebetulnya kuesioner itu lebih banyak untuk mengidentifikasi siapa yang perlu diwawancara. Justru malah bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi mana yang perlu diwawancara. Tetapi data dari kuesioner sendiri juga bisa diolah untuk memberikan gambaran. Ini hanya beberapa hari saja nambahnya itu, jadi saya kira tetap terjangkau ya, menurut saya. Iya, Bro. Siap. Saya tadi mempertanyakan kenapa memilihnya itu loh sulit ya. Memilihnya langsung memilih 6 itu tadi dasarnya apa? Padahal pertanyaannya kan pertanyaan yang khusus untuk apa? Reliabilitas itu kan barang penting gitu. Dan reliabilitas itu sangat mempengaruhi validitas. Begitu mereka nyontek, itu validitas terancam. Karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya itu bisa saja kemudian ada mengukur hal lain kan gitu. Tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya karena dia nyontek. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, saya menangkapnya berarti pertama kita beri angket, kemudian kita pilih orang-orang itu berdasarkan hasil jawaban angket untuk kemudian melakukan pertanyaan mendalam gitu, Prof ya. Nah, Prof, dalam memilih orang-orang tersebut, Prof, berarti kita pilih yang memang responnya ke negatif gitu, Prof ya? Orang-orang 6. Ya bisa juga negatif, bisa juga yang positif. Oh, dicampur gitu. Positif. Ya, campur. Jadi campur. Okay. Yang bawa ya itu kan hanya 1-2 saja masing-masing itu kan kalau kemudian dalam bentuk tim kan bisa dikeroyok dengan apa panduan wawancara yang sama yang dikejar. Dan kalau wawancara mendalam itu kan tergantung dari jawaban yang mereka berikan. Sedangkan kalau angket itu untuk dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk mengidentifikasi kira-kira yang paling tepat itu siapa yang perlu karena memang aspek reliabilitas dan juga praktikalitasnya. Reliabilitas itu yang terkait dengan masalah online assessment itu
percontean. Dan itu juga akan sangat mempengaruhi masalah validitas. Termasuk itu tadi misalnya dari segi practicality itu yang menjawab waktunya sangat kurang atau waktunya sangat longgar, banyak itu harus ditelusur itu. Jadi jawaban-jawaban yang kira-kira menarik, walaupun itu hanya 1-2, atau kalau banyak yang menjawab hal sama, padahal itu menarik sekali, itu dipilih salah satu saja yang mewakili responden yang sama jawabannya tadi. Saya nggak nanti kalau hanya datanya itu dari kuesioner saja tanpa berangkat dari wawancara saja tanpa berangkat dari kuesioner. Argumentasinya akan lebih kuat ya kenapa kemudian milih orang itu. Ada lagi yang bertanya? Pak Baim? Tes. Ya, sudah ada Pak Darman. Alhamdulillah. Trouble. Kayaknya gitu aja ya kita ya. Terima kasih, Prof. Saya kira kita lebih paham, Prof. Oke. Ya, baik. Gitu dari kelompok kami, Prof. Berikutnya kelompok dari Pak Zul ini diwakili oleh Bu Husnul. Silakan Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum. Insya Allah hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang proposal penelitian yang insya Allah akan kami laksanakan. Yang pertama kami akan mempresentasikan mengenai salah satu koreksian yang minggu lalu. Yang pertama yaitu judul dari Mobile Technology Enhanced Collaborative Learning on Academic Oral Presentation in General Compulsory Course. Di sini kami revisi menjadi Using Mobile Technology to Enhance Students' Academic Oral Presentation Skills. Selanjutnya untuk research question yang kami ajukan ada dua. Yang pertama yaitu Does the mobile technology enhance students' academic oral presentation skill? Dan yang kedua yaitu to what extent the mobile technology enhance the students' academic oral presentation skill? Kemudian untuk populasi dan sampel yang akan kami gunakan yaitu untuk populasinya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam hal ini untuk sampel kami memilih mahasiswa semester 1 yang akan diajar bahasa Inggris pada mata kuliah dasar umum. Adapun desain penelitian yang kami ajukan yaitu kuasai eksperimen. Di sini ada satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen nanti ini akan kami berikan treatment dengan menggunakan mobile technology sebagai media ajar dalam untuk mengetahui bagaimana peningkatan oral presentation skill-nya. Dan yang kedua kami akan menggunakan kemudian untuk instrumen penelitian yaitu
soal pretest dan posttest. Untuk teknik analisis data, yaitu kami akan melakukan UJT untuk membahas, untuk menganalisis data sebagai jawaban dari hipotesis. Begitu Prof untuk desain penelitian kami, proposal yang kami ajukan. Kami kemarin bermaksud untuk melakukan penelitian yang perspektif begitu, tetapi kami berpikir, kami sepakat untuk kembali melakukan kuasa eksperimental ini, Prof. Jadi insya Allah untuk treatmentnya kami mengajukan untuk melakukan 8 kali treatment kepada mahasiswa nantinya yang ada di kelas eksperimen itu, Prof. Baik, terima kasih saja Bu Narti. Ya, oke. Mulai dari awal ya. Iya, Prof. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang tadi saya komentari mengenai pelatihan tadi, ada long term effect-nya ini. Ya, 8 kali itu kan berarti 8 minggu ya. Iya, Prof. Ya, jadi long term effect ya. Jadi long term effect itu apakah memang students academic oral presentation skill itu, keterampilan menyaji itu betul-betul karena menggunakan mobile technology. Bisa juga karena yang lain. Bisa juga karena yang lain. Jadi sama persis seperti yang tadi saya katakan, ini long term effect yang tidak mudah menjelaskan variabel yang lain yang ikut mempengaruhi kemampuan mereka menyaji secara lisan. Kalau mau mencari short term effect-nya itu, jadi berarti tidak khawatir akan adanya variabel lain yang tidak bisa dijelaskan. Itu bisa saja desainnya diubah. Orang yang sama, jadi individu A sama orangnya, itu diminta untuk presentasi menyaji secara lisan. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi mobile dalam kaitannya misalnya katakanlah mempersiapkannya menjelang presentasi. Jadi seperti fungsi kalau menulis itu menggunakan outline, maka kalau menyaji ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di mobile technology dalam waktu setengah jam misalnya gitu, kemudian langsung setelah dia memanfaatkan mobile technology itu, kemudian diminta untuk pidato. Orang yang sama itu bisa saja di hari berikutnya ya, tanpa memanfaatkan untuk persiapan ini seolah-olah fungsi mobile technology untuk persiapan menyaji, mencatat, menulis, yang kemudian untuk kedua kalinya itu orang yang sama itu tanpa memanfaatkan mobile technology ini. Dan itu kemudian bisa diulang-ulang atau tidak hanya 1 orang tapi bisa saja 20 orang gitu. 20 orang yang sama melakukan sajian lisan
2 kali. Seperti kalau mengarang dengan menggunakan outline. Jadi saya melihat itu kalau kemudian apa namanya, ada kelompok kontrol, itu sangat lemah ya. Banyak pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab. Apalagi tadi itu pretest post-test itu masih belum saya tanyakan, itu fungsinya pretest apa. Bu Husnul mungkin akan menjawab fungsinya pretest untuk membandingkan dengan post-test gitu ya. Iya, Prof. Tadinya berpikir begitu. Malam itu, Prof, kami ada kepikiran 2, Prof. Apakah pre-eksperimental, one group pre-post design? Ya, itu sangat lemah, sangat lemah. Sangat lemah, dan itu sudah banyak yang seperti itu yang sama-sama lemahnya gitu. Yang pre-eksperimental itu sangat lemah, itu namanya aja pre. Iya. Fungsi pretest itu bukan untuk dibandingkan dengan post-test. Fungsi pretest itu untuk kemudian ngecek apakah sebelum eksperimen dua kelompok itu sama atau tidak. Kalau sama, ya udah, pretestnya itu diabaikan, tidak digunakan. Tapi kalau beda, baru pretestnya itu skornya digunakan untuk menghitung, membandingkan post-test dari kelompok A dan post-test dari kelompok B menggunakan ANCOVA, analisis kovarian. Ini kesalahan fatal yang masih banyak digunakan orang gitu. Jadi karena kalau itu membandingkan post-test dengan pre-test dari kelompok yang sama, ya kalau kemudian berangkatnya itu masih 0, itu mudah sekali meningkat. Tapi kalau sudah tinggi berangkatnya, sangat sulit untuk meningkat. Orang yang pintar dibuat pintar lagi sulit. Orang yang semula nggak bisa bicara bahasa Inggris, dibuat untuk kemudian bisa bahasa Inggris, itu menjadi lebih mudah. Jadi, dan kemudian masih ada yang tadi saya katakan, kalau itu long term effect, karena itu beberapa minggu, maka apa yang terjadi di luar kelas eksperimen itu tidak bisa dijelaskan, dan itu bahkan bisa mempengaruhi hasil akhir. Itu yang paling lemah, yang kemudian tidak ada gunanya gitu. Ya, itu sama dengan ya desain yang lain, causal comparative atau ex post facto, itu juga jadi tidak ada gunanya eksperimental yang seperti itu karena tidak bisa dijelaskan. Nah, eksperimen yang banyak digunakan itu kan lebih banyak pada yang bisa dikendalikan di laboratorium seperti ilmu-ilmu dasar ya, fisika, kimia, itu kan mereka variabel lain kan tidak mengganggu. Kalau melibatkan manusia yang kemudian tidak bisa dikendalikan, termasuk ilmu kedokteran juga gitu. Jadi misalnya pengaruh obat itu juga banyak yang kalau pas di rumah sakit baru kemudian bisa dikendalikan karena mereka tidak kemana-mana, menunya juga bisa dikendalikan, tapi kalau yang tidak pas, makanya banyak dokter-dokter yang memanfaatkan pasien di rumah sakit karena bisa dijelaskan apa yang terjadi selama dia di rumah sakit. Jadi saya anjurkan untuk kelompok Bu Husnul, kalau kemudian dibuat short term effect itu memperlakukan penggunaan mobile technology tadi itu seperti kalau dalam mengarang itu adanya outline, persiapan menyaji secara lisan. Ya, yang kemudian orang yang sama melakukannya pada hari berikutnya dengan topik yang berbeda mungkin ya. Dan itu bisa dilakukan beberapa kali gitu. Kalau misalnya itu dilakukan hanya 2 kali, tidak masalah. Asal melibatkan 20 orang, karena itu hitungannya kan hitungan pakai tes ya. Kemudian tadi ada masalah analisis statistik, tadi saya masih ingin memberi masukan ya.
Tolong ditayangkan lagi yang apa statistik ya. Lupa saya. Di-share kembali. Terus ya kalau kemudian itu menggunakan kelompok apa namanya individu yang sama itu t-test for related sample, yang menggunakan t-test for related sample. Tadi saya melihat ada sesuatu yang mau saya komentari, lupa saya. Instrumen Lah ini pretest post-test itu iya, jangan ya. Karena ini ya sekali lagi tadi soal pretest post-test saya katakan fungsinya seringkali tanpa ya saya bertanya itu menduga pasti akan dibandingkan dengan post-test, tidak. Itu salah besar tuh. Dikira malah eksperimen itu selalu ada pretest post-test, enggak, malah lebih banyak eksperimen yang harusnya malah tidak ada pretest. Tapi harus dijamin sebelum eksperimen dilakukan itu kelompoknya itu sama. Kalau tidak sama, nah, kalau menggunakan pretest, ya sebenarnya ada istilah random assignment. Ini dalam episode di YouTube saya di UMK Talks itu ada itu mengenai random assignment itu. Untuk memastikan bahwa, tapi sekali lagi ini kan tidak ada random assignment ini. Ini kalau anjuran saya tadi, short term effect, penggunaan mobile technology tadi sebagai persiapan mereka menyaji. Ya, waktu saya membaca awalnya itu malah mengira bukan eksperimen, tetapi deskriptif. Coba pada ya tayangan awal. Dengan judul ini saya bisa juga membayangkan tidak eksperimen tetapi deskriptif, jadi pakai kuesioner. Mereka itu kan, tapi memang akan lebih kuat kalau tadi menggunakan eksperimen yang melibatkan short term effect tadi, memperlakukan mobile technology itu sebagai metode penyiapan mereka melakukan oral presentation. Dan ini bukan skill ya, bukan presentation skill, tapi quality of oral presentation. Bukan skill, tapi quality of academic oral presentation. Jadi pada hari yang beda, hari H1, H2, itu kan skill-nya tidak berubah. Yang berubah itu adalah quality-nya. Students' quality of academic oral presentation. Jadi skill-nya tetap tidak berubah. Ini bukan untuk meningkatkan keterampilan, tapi meningkatkan mutu sajian lisan. Sehingga nanti kalau ada bedanya secara signifikan, maka bisa menjadi SOP bahwa pada saat mereka akan mempersiapkan sajian lisan, mereka harus memanfaatkan mobile technology. Itu bisa saja nanti memanfaatkan dalam persiapan itu dalam artian apa? Mungkin dalam kaitannya dengan mencari bahan atau menjadi catatan pada waktu presentasi, itu harus dirinci. Pemanfaatan persiapan itu dalam kait apa? Dalam bentuk apa? Misalnya mencari definisi di Google, mencari informasi di Google, kemudian setelah itu perlu Jadi saya sangat menganjurkan kalau ini dibuatnya menjadi short term effect, sehingga ini dalam waktu seminggu sudah selesai. 20 orang tadi itu bisa saja dalam satu hari diselesaikan, kemudian hari berikutnya atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi bisa saja menggunakan topik yang sama mungkin.
Nah, untuk mengcounter urutan itu yang saya sebut counterbalancing the effect of order. Orang yang sama urutannya dari menggunakan mobile technology dulu, kemudian ada orang lain baru kemudian menggunakan tidak menggunakan, tapi orang lain bisa menggunakan dulu atau tidak menggunakan dulu. Namanya counterbalancing the effect of order. Counterbalancing the effect of order. 20 orang tadi urutannya bisa dibuat beda. Beda dalam artian giliran sajian yang pertama itu pakai mobile technology, ada juga yang tidak menggunakan mobile technology dulu, urutannya beda. Dipahami belum? Saya anjurkan pakai yang itu ya, itu akan menjadi lebih yakin tidak ada pengaruh lain terhadap bukan kemampuan ya, mutu sajian lisan itu. Oke, ditutup lagi, kemudian silahkan kalau ada yang bertanya. Ini semua bisa saling belajar ya, jadi beda-beda desainnya, komentar saya juga beda-beda, nanti akhirnya juga diskusinya juga beda-beda. Saya mohon yang lain juga memperhatikan yang dilakukan oleh tim lain sehingga saling bisa belajar begitu. Ada yang bertanya tentang komentar saya pada Bu Husnul, ini salah satu contoh yang tadi saya sebutkan untuk pelatihan ini, bagaimana short term effect itu bisa dilakukan, betul-betul itu membersihkan pertanyaan yang meragukan, jangan-jangan nanti ada variabel lain yang ikut mempengaruhi hasil. Ini bukan keterampilan menyaji, tapi mutu sajian. Seperti misalnya saya, siapapun yang sekarang sudah katakanlah memiliki keterampilan tertentu, kalau suruh presentasi itu bisa saja beda-beda mutunya karena persiapannya beda-beda. Oke, termasuk itu nanti bisa memberi inspirasi pada tadi siapa itu kelompok yang pelatihan tadi itu short term effect. Jadi bukan masalah keterampilannya, tapi masalah performance-nya kalau dalam bahasa olahraga itu. Misalnya kalau kita lihat seorang pebulu tangkis, pemain bulu tangkis, jelas keterampilannya udah mapan, tapi kemudian keberhasilannya menang, kemudian bagaimana mutu permainannya pada saat pertandingan pertama dan kedua, itu banyak dipengaruhi, tapi bukan short term effect. Jadi misalnya apakah sebelumnya itu bertemu dengan keluarganya, sebelumnya itu kemudian lihat videonya lawan dan seterusnya. Itu termasuk short term effect itu, karena yang dilihat bukan keterampilan, kemampuan bermain bulu tangkis, tapi performance ya, jadi kualitas yang dia tunjukkan pada waktu dia bermain bulu tangkis. Ini juga permainan-permainan lain dalam olahraga itu bisa juga dipilahkan antara pelatihan yang kemudian mengakibatkan yang long term effect, meningkatnya keterampilan, tapi ada juga perilaku-perilaku persiapan yang bisa memaksimalkan performance. Jadi kalau dalam kelompok Bu Husnul tadi kan mutu sajian lisannya, kalau dalam olahraga mutu permainannya, mutu bermainnya sehingga kemudian bisa menang atau dan seterusnya. Jadi ini bisa masing-masing ada miripnya ya bahasa Inggris dengan olahraga. Kalau tadi saya sebut bukan keterampilannya yang ditingkatkan,
tapi mutu hasil sajian lisannya. Dalam olahraga bukan keterampilannya yang ditingkatkan kalau short team effect itu, tapi unjuk kerja dia menampilkan dalam olahraga itu. Tadi saya menyebut endurance misalnya itu, ya daya tahan karena sarapan yang beda-beda misalnya. Atau kalau secara psikologis afektif itu karena misalnya sebelumnya dia sudah tenang karena diberi semangat oleh kehadiran keluarganya dan seterusnya. Ada pertanyaan? Monggo. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan, Pak Janu. Terkait kuesioner ya. Jadi ini biasanya kadang hubungannya dengan mahasiswa. Kalau misalkan skripsiaan itu kan saat membuat kuesioner yang baru, itu kan pastinya membuat pertanyaan atau pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator yang ada. Kemudian apakah ada kayak tingkat kelayakan atau keumuman kayak seperti jumlah suaranya tidak begitu jelas. Siap, Prof. Cek dulu, Prof. Ya. Oke. Ini headset saya yang bermasalah, Prof. Tentang kuesioner, apakah ada tingkat keumuman, kelayakan, berapa jumlah pertanyaan di dalam? Nggak ada. Itu ketuntasan dari variabel yang mau digali. Data Jadi, tentang variabel yang mau digali. Ketuntasan itu tergantung dari sebenarnya domain, apa istilahnya domain. Domain dari variabel yang mau digali itu nggak ada. Ada kaidah yang sifatnya umum, jangan sampai kemudian terlalu lama sehingga yang menjawab jenuh. Ya, dari segi waktu. Ya, kalau lebih dari 15 menit itu jenuh. Oke, Prof. Kemudian, terima kasih, Prof. Kemudian yang kedua, sama dulu, Prof. Waktu masih kuliah, dosen meminta untuk masalah sampel penelitian, ya seperti yang tadi saya paparkan juga, itu juga salah satu ilmu yang pernah didapatkan, harus berapa persen, dan mintanya ya kalau bisa banyak agar dapat generalisasikan seperti itu, Prof. Tapi saya baca-baca itu di penelitian yang ada di jurnal reputasi, kadang ada yang jumlahnya sangat banyak, ada juga yang malah hanya beberapa individu yang menjadi sampel penelitian. Mohon ya, itu tergantung mungkin atau tidak. Seperti kalau misalnya mau meneliti kualitas air laut, air sumur, ya air sumur itu kan 1 gelas sudah cukup karena apa? Homogen. Tapi kalau misalnya sungai tercemar itu misalnya ya harus tidak homogen ya, ada yang tercemar, ada yang tidak, itu kemudian jadi sangat tergantung pada karakteristik populasinya. Tidak kemudian kebiahunya 20%, enggak lah, itu enggak ada itu. Buku yang mengatakan 20% itu terlalu memudahkan saja, gampang ke. Ya, jadi lihat homogenitas dari homogenitasnya, artinya populasinya itu kalau ngambil 1 orang, 2 orang, 3 orang itu bisa beda-beda enggak gitu. Ya, tentu kalau kemudian jumlah minimalnya yang bisa dihitung secara statistik. Itu gampangnya itu ya biasanya nyebut angka 30 orang. 30 angka, 30 data yang bisa dihitung secara statistik. Tentu kalau hitungan jumlah kurang itu bisa menggunakan statistik yang non-parametrik istilahnya itu. Bisa juga. Tapi sekali lagi sebenarnya kata 20% itu enggak menggambarkan apa-apa. Kalau yang satu tadi usia berapa? 10 sampai 12. Kalau orangnya cuma 20, masa kemudian 20%?
ya, dan seterusnya. Jadi persentase itu nggak bermakna itu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi mudah-mudahan Pak Narti tolong nanti juga teman-teman didiskusikan bagaimana agar kemudian dua hal ya. Bagaimana agar kemudian ini bisa digunakan untuk merevisi, tapi tujuannya dalam merevisi yang kemudian bisa segera melakukan pengumpulan data dan analisis. Sebelum kemudian sesi berikutnya, sesi keempat ya. Sesi keempat itu kan laporan hasil analisis, laporan hasil pengumpulan data dan hasil analisis data. Sehingga bisa juga berikutnya itu perlu laporan-laporan perkembangan. Sehingga bukan sesi keempat, tapi sesi 3B, 3C, dan seterusnya. Yang tidak harus 2 jam ya, artinya bisa saja laporannya itu langsung bisa, oke revisinya gini, langsung bisa kemudian terus mengumpulkan data, tapi bisa juga merevisi lagi. Atau melaporkan perkembangan pengumpulan data, ada kendala apa, bagaimana menganalisisnya, terus kemudian itu jadi ada istilahnya itu progress report ya, progress report sebelum masuk sesi keempat. Oke, saya persilakan diteruskan untuk diskusi dengan dengan Pak Tim atau bersama-sama untuk menjadwalkan kapan itu diperlukan sebelum sesi keempat yang sesi melaporkan hasil pengumpulan dan analisis data. Saya minta Mbak Nati mimpin, tapi saya mohon diri siap-siap lokasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran saya. Dan saya kira teman-teman sudah tahu kalau saya tidak jadi luring ke Samarinda karena berbagai alasan. Khususnya karena Pak Rektor juga menunda rencananya ke Samarinda. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof.